Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Humas dimanapun Anda berada. Pagi ini Kamis tanggal 23 September 2021, Polda Riau menyapa kembali hadir di hadapan Anda semua untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Nah, bersama saya, Bung Ayu Prasenda sebagai host pada pagi hari ini, selama 60 menit ke depan akan menemani Anda tentunya dengan berita hangat seputar kriminal. Dan tak lupa pula juga kembali kami mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir, ataupun menggunakan hand sanitizer. Kita patut bersyukur pada saat ini angka COVID-19 di Provinsi Riau sudah menurun dan kita berada pada level 2. Semoga COVID-19 segera berakhir di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Riau. Nah, sahabat Mitra Humas, di hadapan layar Anda saat ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sengaja saya undang khusus untuk acara Polda Riau Menyapa kali ini. Nah, saya mau menyapa dulu nih. Di samping saya ada Bapak AKP Firman Fadila SIK MM, selaku Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya Pak, walau cuaca di Rengat saat ini sedang sejuk ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk kita pada pagi hari ini. Nah sahabat Mitra Humas, sebelumnya saya ada pantun nih. Anak darah memasang pelita diletak di tepi kanal. Bersama kami Polda Riau Menyapa dengan tema pembunuhan sadis di Batangansa. Baik, akhir-akhir ini kita selalu mendengar kasus pembunuhan. Nah, kali ini kejadiannya ada di Batangansa. Akhir Agustus yang lalu, kita dihebohkan dengan adanya penemuan mayat tanpa kepala di kebun kelapa sawit. Tentunya hal ini sangat menghebohkan dan juga bahkan cukup viral. Saya nih masih penasaran, ada apa sih di balik kejadian ini semua dan siapa dalam dari pembunuhan ini? Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Firman, kami sudah menyiapkan video press release tentang kasus ini. Berikut tayangannya. Remaja 13 tahun, dibunuh pekerja sawit, lalu mayatnya dimutilasi karena hal sepele. Polisi yang menyelidiki akhirnya mengungkap kasus tersebut. Pelaku ditangkap berinisial PM, 29 tahun, yang sebelumnya mengelak saat pemeriksaan. Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Bahtiar Alfonso mengatakan, kronologi kejadian bermula saat korban berinisial BFR, 13 tahun, pergi ke kebun untuk mencari sinyal agar bisa main game online. Ketika itu, pelaku yang dalam perjalanan pulang dari kebun melihat korban lalu menyapanya. Namun, sapaan pelaku malah ditanggapi sinis oleh korban, yang mengucapkan kata-kata tak mengenakan. Pelaku mendatangi korban dan langsung menghabisi korban menggunakan kampak. Awalnya pelaku mengelak, namun akhirnya mengakui perbuatannya. Awal kasus, bermula saat keluarga bersama warga menemukan potongan kepala korban. Setelah pencarian, ditemukan tubuh korban dan jari-jarinya berjarak 100 meter. Keluarga lalu melapor ke pihak kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku mutilasi. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, dengan ancaman 20 tahun penjara. Ceritanya, jadi pada pengakuan dari tersangka, inisial PM, pada hari Jumat pukul 12.00, lokasinya di area kebun TV1 Blok B16, korban bertemu dengan tersangka mau kerja, ketemu dengan korban, kemudian ditanya, ngapain duduk-duduk di situ ikan teri, mungkin karena mungkin merasa nggak enak, dibalas ganti, pantai lah kau, sampai 2 kali. Sudah, itu tersangka melanjutkanlah tempat dia bekerja. Dan di bekerja seperti yang lihat, oh gimana korban tidak ada. Kemudian
kurang lebih sekitar 30 menit kemudian melihat kok ternyata ada korban di tempat yang tadi itu, di TKP. Melihat korban ada di TKP, tersangka datengin. Lagi apa ini? Lagi duduk. Ikut yuk. Saya ingin mau diajak mancing. Apa di sini bilangnya nengok tajur. Dia ngajak mancing. Nah itu di mana? Ada dulu. Nggak jauh dari lokasi. Berangkat ini berdua berjalan. Pada saat nggak jauh dari perjalanan, langsung si tersangka mengeluarkan sampah. Pukulah ke korban, mengenai kena dada sebelah kanan. Dari Indragiri Hulu, tim Humas Polres Inhu melaporkan untuk Polda Riau menyapa. Nah, sahabat Mitra Humas, terima kasih masih stay tune di live streaming Polda Riau Menyapa ini. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang juga. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya nih sama Bapak Firman. Pak, saya sangat penasaran nih, mungkin netizen di luar sana juga penasaran, sama seperti saya. Bagaimana sih kronologis kejadian tentang pembunuhan anak di bawah umur yang terjadi di Batangan kali? Bisa saya jelaskan. Pada hari ini awal penemuan mayat kita jelaskan Senin pukul 9 pagi ada karyawan dari PT Pama ini bahwa di kebunnya dia ditemukan mayat tanpa kepala. Tanpa kepala. Jadi pada saat itu Polsek langsung turun ke lapangan, informasi masuk ke Polres. Pada saat itu juga kita ikut turun ke turun bersama dengan identifikasi. Begitu sampai sana, slide, ya memang benar bahwa ditemukan. Ini apa sih Pak motif dari pelaku ini, pelaku yang membunuh korbannya? Dapat kami jelaskan terkait motif pembunuhan ini, yaitu ada unsur sakit hati juga. Tersangka, namun tersangka sakit hati memang pada saat itu ada korban. Tapi dari hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka, memang sebelumnya ini bersangkutan sudah mempunyai dendam terhadap keluarga. Ya Pak, itu ya. Dengan siapa dia punya dendam? Dengan ayah korban. Dengan ayah. Karena ayah korban dengan tersangka ini dia bekerja yang berada di kebun, mungkin ada pendekatan dari ayah korban yang tidak berkenan di hati tersangka. Kejadian itu Pak, yang dari keterangan dapat kami jelaskan. Pada saat siang dia baru memanen salah satu blok kebun yang ada di depannya. Selesai, dia naik motor, berhentilah di sebuah kampung. Pada saat sampai di sana, termasuk untuk istirahat, ya, turun dari motor, melihat korban, dipanggil, itu ngapain itu, kita beri. Karena tenang dengan dibalik lagi sama si korban. Mungkin ada perkataan yang kurang sopan pelaku. Disitulah pelaku siang hari
karena melanjutkan pekerjaan tidak jauh dari melihat di tanggul itu ada tak korban. Nah, di hati dia memang masih berpikir atau tidak. Sempat berpikir ya Pak dia ya, apa tidak? Sempat berpikir, cuma memang sudah tidak bendung lagi kesabarannya. Namun pada saat siang itu si korban tidak tahu. Oh, sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Itu pukul 11:30. Ya. Karena tidak ada, balik ke peralatan. Ya. Balik lagi dia ke pekerjaan itu. Pada saat mau bekerja, kan ada motornya. Melihatlah ada korban di tanggul itu. Diajaklah korban itu. Ada ya, kubangan-kubangan itulah. Kanal ya, ada kanal. Dia jangan memancing. Ayo kita mancing dulu. Iya, kan langsung mau. Korban mau ya Pak? Mau korban. Karena memang korban ini dikenal sering membantu para di sana tolong. Ya, diajaklah yuk kita jalan dari tanggul tersebut ke TKP yang memancing. Ya, oke, pada saat itu langsunglah posisi korban berada di depan tersangka. Oh, posisinya korban di depan, tersangka di belakang. Ya, pada saat berjalan ya. Pada saat berjalan, tersangka ini dia sudah membawa. Mungkin korban tidak curiga karena yang memang di situ kan sudah kebun ya. Kebun orang biasa megang angkat biasa itu. Pada saat itu 100 meter dari tanggul tersebut barulah dibahas lalu disekap oleh sempat disekap ya Pak ya? Disekap juga ya ada berontak ya. Pada saat berontak itu karena di bawah itu ilalang rumput ya jatuh mereka, lepaslah pegangan tersangka ini lepas, korban sudah dalam kondisi terluka dan tidak sanggup untuk berlari lagi, kita sama sampai runtuh tidak sanggup lagi, mungkin sudah lemas, darah jambak rambutnya, arah kepalanya setelah proses pemeriksaan. Nah, ini Pak, saya masih penasaran nih, itu si korban ngapain itu Pak di tanggul itu? Korban ini mempunyai kebiasaan pada saat siang hari memang di sekitaran itu yang bisa menangkap sinyal hanya di tanggul itu. Begitu sudah siang hari itu memang kebiasaan dia main handphone, main game. Dia mau main game, setiap mau main game itu aja ada sih. Pak, nanti kita sambung lagi Pak. Sahabat Mitra Humas, jangan kemana-mana, tetap di Polda Riau Menyapa. Nah, kita kembali bertanya nih sama Bapak Firman. Pak, saya masih penasaran nih, Bapak belum ngasih tahu nih siapa korban tersebut Pak. Oh iya. Bisa kita jelaskan di sini korban ini laki-laki dengan inisial B ya, dan yang kita sangat sayangkan yaitu yang bersangkutan masih di bawah umur. Umurnya berapa? Umurnya 13 tahun. 13 tahun diperkirakan masih SMP ya. SMP. Nah, ini Pak, berapa jauh jarak dari tempat korban duduk tadi dengan tempat pelaku bekerja? Tempat duduk korban dengan pelaku yang sedang bekerja itu sekitar jarak 30 meter. 30 meter berarti masih kelihatan
Pak ceritakan. Pertamanya pelaku setelah 100 meter berjalan, pelaku mengayunkan kapak pertama kali ke korban. Nah, korban sempat lari. Kemudian pas lari, kemudian dia terjatuh, barulah pelaku melakukan aksinya untuk kedua kali. Nah, untuk yang pertama kalinya nih, pada saat pelaku mengayunkan kapak pertama kali itu mengenai dada korban sebelah kanan. Itu tuh apakah ada luka, Pak? Luka ada, ya sesuai dengan otopsi kita, dengan memang ada di situ luka sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu dikuatkan dengan barang bukti baju korban. Yang sobek juga. Iya, yang sobek. Berarti posisinya begini, Pak. Kalau korban di depan, pelaku di belakang, dia mengayunkan kapak dan dari belakang kena ini. Ya betul. Pada saat sudah itu di kapak, lalu di sempat dipegang. Ya, habis itu karena dia lepas. lontak, Habis itu lari. Lari dia, begitu lari terjatuh karena tersantung. Pada saat terjatuh itu Gitu, Pak. Nah, pada saat kejadian apa yang dirasakan korban? Apakah korban tidak berteriak, Pak? Kalau sesuai dengan keterangan tersangka, memang pada saat itu teriak. Sempat berteriak ya, Pak? Sempat berteriak, namun memang TKP pembunuhan itu memang sepi, tidak ada orang. Dan juga itu kan siang hari. Iya. Jadi memang tengah hari ya, Pak? Iya. Pada saat itu memang jalannya memang itu di ujung kebun lah. Jadi tidak ada orang yang jarang lalu lalang. Nah, kalau untuk identitas pelaku nih, pelaku itu siapa Pak? Pelaku ini merupakan karyawan dari karyawan juga. Karyawan dan juga inisialnya PM, umurnya 29 tahun. 29 tahun. Dan yang lebih kita beres ya dari hasil penyelidikan kita, ternyata tersangka itu korban. Tetangga, Pak? Iya, tetanggaannya memang sebelah rumah. Berarti bukan rumah ke rumah, tapi malah rumah dibatasi dengan dinding. Iya. Gitu. Berarti dekat sekali ya, Pak ya? Sekali. Makanya kita juga pokoknya percaya, ya. Tapi begitu kita di lapangan, tetangga sebelahan betul, itu dia makanya. Nah, Pak, pada saat korban terjatuh dan dia tersungkur ya kan, di saat itulah pelaku mulai menebas leher korban. Pada saat dia menebas leher korban, apa yang dirasakan pelaku, Pak? Apakah dia apakah dia tidak sadar pada saat dia menebas itu, terus apakah dia punya penyakit kelainan, Pak? Untuk itu juga kita sudah pertanyakan. Memang pada saat dia melakukan aksinya, saat dia memisahkan bagian kepala dengan badan, setelah hal itu sudah dilaksanakan, dia terdiam. Sempat terdiam, berpikir dia nggak nyangka, dia pikir potong itu bukan manusia, binatang. Nah, itu kan dalam pikiran dia, karena shock melihat itu, dia sempat terduduk, memikirkan apa yang sudah kulakukan, betul lah. Terus sudah saya lakukan begitu. Diam dia, mungkin tidak terlalu lama, langsung dia berpikir bagaimana caranya menghilangkan. Nah, sahabat Mitra Humas, gitulah. Tadi sang pelaku pada saat melakukan aksinya, pertama dia tidak merasa kalau itu manusia, dia merasa itu binatang. Makanya pada saat dia melakukan penebasan leher korban itu tuh dia tidak menyadari gitu. Nah, setelah pisah kepala dengan badan, barulah dia sadar kalau itu manusia. Apakah pelaku mempunyai kelainan, Pak? Penyakit kelainan atau gimana? Untuk penyakit kelainan, sampai sekarang kan kita masih akan melakukan upaya. Namun dari kebiasaan dia, maksudnya kesadaran dia, tidak ada. Tidak ada. Dan memang kita kan Nah, Pak, lalu di mana sih jasad korban disembunyikan sama pelaku? Jadi pada saat dia tersangka sudah
menemukan badan itu. Setelah dia ketemu Iya, tadi ya di Pak ya. gunung itu dia berpikir bagaimana. Ya. Apa? Dibuang parit, begitu sudah dibuang di parit itu ditutupilah pakai pelepas sawit. Ya, pelepas sawit dan kepalanya langsung dibuang semua. Pada saat penemuan korban, kita sempat berusaha mencari kepalanya karena terpisah dia. Posisi badan dengan posisi kepala terpisah. Sekitar 10 meter. Dan kepalanya itu memang berada di semak-semak. Disitulah, alhamdulillah, Nah, Pak, berapa jarak dari tempat dia menebas leher korban ke tempat dia pembuangan jasad korban? Jaraknya itu sekitar 10 meter. Dekat-dekat aja gitu. Posisinya, lalu dia angkat badan itu dibuang ke parit sejauh 10 meter. Kurang, cuman kepalanya agak jauh, sekitar 20 meter. Nah, dari keterangan pelaku, itu berapa kali dia melakukan aksinya pada saat menebas leher? Kalau itu dari keterangan tersangka kan sampai putus ya, sampai putus dia sebanyak 4 kali. 4 kali. Sampai putus. Bisa. Nah, setelah dia membuang jasad itu, Pak, apa yang dilakukan oleh pelaku? Pada saat tersangka sudah membuang korban, ya, dia berpikir kan bagaimana cara menghilangkan BB semua nih. Dan pikir di dekat situ kan ada semacam kanal. Disitulah dia membersihkan badan. Semua badan sudah berlumuran darah. Baju juga kena. Baju juga, jadi dia langsung masuk ke sana, sikat, semuanya termasuk juga dengan tampaknya juga. Begitu selesai langsung dia mengeringkan badan di. Pak, pada saat pelaku sudah melakukan aksinya, apakah yang dirasakan oleh pelaku? Apakah ada rasa takut, menyesal, atau bahkan dia biasa aja atau merasa puas dengan aksi dia tersebut? Untuk itu dia ada menyesal Pak ya. Kenapa kok dia bisa melakukan itu? Sempat menyesal ya Pak dia ya. Nah sekarang saya mau nanya nih Pak, bagaimana kalau dari sisi keluarga korban, apa kejadian hari itu yang misalnya Kak ada dia merasa firasat yang tidak enak dari keluarganya atau gimana? Kalau hasil interogasi terhadap keluarga, dari bapaknya dan juga dari adiknya, memang pada saat itu ya kebiasaan memang orang-orang di sana memang kalau sudah hari biasa dia bekerja ya. Iya. Ya jadi dia tidak ada namun pada saat itu siang hari. Iya, pada saat itu siang hari dan memang sehari-hariannya memang bekerja orang di sana. Namun pada saat anak ini tidak pulang, itulah timbul rasa khawatir dari pihak. Biasanya anak ini sore sudah pulang. Oh, sudah pulang. Sudah pulang. Cuma ditunggu sampai malam. Apakah sempat keluarganya mencari dulu sebelum dikasih tahu sama warga-warga yang lain? Ya, bisa dijelaskan. Pada saat selesai tersangka membunuh, ya, dia kembali lagi ke tanggul tersebut. Tanggul tersebut. Tersangka ini? Dia sambil duduk, datanglah adik tersangka. Adik korban. Adik korban. Adik korban menanyakan, mana abang saya? Lihat, karena dicuekin, si adik ini berjalanlah menuju ke TKP. Namun sempat arah berjalan ke sana, namun di stop dulu sama. Kamu ngapain di sana? Udah kau pergi sana. Itu banyak ular. Nah, kalau karena itu kembali lagi lah. Oh nggak sempat pula. Sempat. Sampai hingga malam dicari. Dan juga tidak jumpa. Berarti nggak ada firasat yang tidak lazim yang dirasakan oleh keluarga ya Pak ya? Karena memang keseharian anak ini kalau dari keterangan warga di sana dan juga keluarga memang
Berarti sempat tidak ada kepikiran kalau anak ini dibunuh ya Pak ya? Ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi Pak, ini motifnya itu unsur sakit hati. Nah, apakah ada perubahan pelaku sebelum dia membunuh korban dan setelah dia membunuh korban Pak terhadap keluarganya? Apakah ada perubahan gitu? Mengingatkan dia tetangga nih. Bisa saya jelaskan ya lebih detail. Perlakuan korban perlakuan tersangka setelah dia melakukan dia berusaha bagaimana caranya sempat ya. Karena pada saat pencarian yang bersangkutan dan bersangkutan tidak mengarah ke TKP. Sempat ikut ya? Sempat ikut, namun tidak diarahkan ke TKP. Diarahkan kemana lah? Kan itu pada saat ditemukan dia pun yang sibuk juga. Sibuk. Pada saat kita turun TKP juga dia yang terpapar untuk kita dan di situ harus ke TKP dulu kan? Iya. Suara tersangka ini besar lah segera untuk mayat itu. Ya, pada saat penguburan tersangka pun ikut juga. Pak, bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana kronologis penangkapannya? Itulah kronologis penangkapan kita pada saat tanggal 31 ini. Setelah ditemukan mayat, kami Polres itu serta Polsek berkoordinasi langsung dengan data tersebut. Terkait adanya baik untuk kita di lapangan. Setelah itu kita berkoordinasi dengan data tersebut. Itu kami dari Polres itu berterima kasih sekali kepada data tersebut. Akhirnya data tersebut turun juga untuk membantu kami di sini. Siapa itu Pak? Yang dipimpin oleh AKP Indra. Datasnya beserta anggota-anggotanya turun, dia ikut. Alhamdulillah. Nah, tadi kan sempat pernah dengar juga kalau tersangka sempat menjual handphone korban. Apakah itu betul Pak? Benar. Jadi setelah dia membunuh, dia memang ada mengambil handphone itu ya. Pada saat tersangka duduk di tanggul itu, lewatlah ada warga situ, D, dia menawarkan, ini ada handphone, wait, ada 400. Karena yang si J ini tidak punya duit 400, bayarlah 100. Dan tersangka mau? Karena buat apa itu dipegang, dan juga itu salah satu upaya dia untuk menggunakan barang bukti. Dan uang hasil jual handphone itu apakah digunakan untuk apa sama? Digunakan untuk biaya. Untuk dia sendiri ya Pak ya? Dia dan keluarga. Ya baik, terima kasih masih stay tune di Bapak Rio Menyapa. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Bapak Firman. Nah Pak, bolehkah Bapak ulang sekali lagi lah cerita kronologis penangkapan itu, maksudnya bagaimana bisa tahu kalau pelakunya dia yang berinisial PM tadi Pak? Oke, pada saat itu ya kami tim gabungan Polda, Polsek yang memang itu banyak sekali melakukan evaluasi karena kita di sana itulah berkat bantuan dari Polda juga ya, dan juga kepiawaian lapangan. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa ya tersangka ini ada yang melihat. Oh, saksi kunci ya Pak ya? Kita mendapatkan saksi kunci, ada yang melihat tersangka itu berdua. Itu siapa Pak yang melihat pada saat itu? Ada orang dari jelaskan juga siapa. Yang pasti ada saksi kunci kita di sana. Dan dari dasar itulah tim
melakukan pencarian. Nah, memang yang sekali ya, dalam bermain peran agar tidak curiga semua. Dan alhamdulillah dari dasar keterangan itu yang bersangkutan alhamdulillah. Apakah pada saat itu pelaku sempat beralibi, Pak, menuduh orang lain? Iya, disitulah saya bilang kita mengalami kesulitan karena yang kurang informasi juga di sana ada saksi yang tersebut. Kecuali ya, Kecuali saksi kunci tadi. saksi kunci itu dan itu juga berkat teman-teman di lapangan sangat sekali TKP ya, lakukan tugas terhadap warga-warga di sana, lakukan pendekatan kita laksanakan akhirnya kita mendapatkan tersebut walaupun tidak mengarah dari situlah kita bisa membuka perkara itu. Karena apa? Ketidaksesuaian terkait keterangan tersangka yang awalnya dia tidak sesuai. Namun dari hasil penyidikan kita di lapangan ada beberapa kesesuaian terkait tersangka ini. Disitulah baru kita. Kalau untuk orang yang dituduhnya tadi boleh nggak Mitra Humas tahu Pak siapa yang dituduhnya? Yang pasti laki-laki ya, dan juga di situ. Oh ya, orang yang bekerja di situ juga ya Pak ya. Nah, dari keterangan pelaku Pak, apakah ada campur tangan tentang pembunuhan ini atau murni dia sendiri yang melakukan Pak? Dari keterangan tersangka memang dia mau gitu. Jadi bukan ada yang dibantu sama ini ya Pak, sama yang lain. Nah, apakah pelaku dengan ayah korban itu satu bekerja di tempat yang sama Pak? Iya betul. Dari keterangan tersangka ini memang pernah dia memang tinggal dan apalagi kerja, rumahnya berdampingan dan juga dia kerja juga sama juga pernah satu blok dan juga pernah juga nongkrong duduk bareng di warung tua ya kan. Mungkin kata-kata dari korban juga pernah dia komen ke sang ayah motor tersangka bensin tidak gitu. asal juga dia Karena berarti selama ini pernah pelaku sama ayah korban itu bekerja satu blok. Nah pada saat hari itu ya Pak ya, apakah ayah korban dengan pelaku tidak bekerja satu blok? Pada saat hari itu kebetulan ayah dengan tersangka ini dia tidak. Itu satu blok berapa orang? Ini biasanya satu blok. Nah, Bapak ada apa dari keterangan PT, apakah selama ini kinerja pelaku itu bagaimana Pak? Kalau sesuai dengan ada yang pasti bagus lah. Berarti memang riwayat kerjanya pelaku ini tidak ada unsur kejahatan sebenarnya ya Pak. Cuman karena dia kesal aja sama ayah korban barulah, dan pada saat dia korban dengan pelaku bertemu di situ juga dia merasa tersinggung, barulah memikirkan kalau dia itu untuk membunuh gitu ya Pak ya. Nah berapa lama sih Pak bagi Polres Inwu mengungkap nih dari sejak penemuan mayat sampai ditetapkan dia jadi tersangka itu berapa lama dibutuhkan waktu? Kita melakukan penyelidikan sampai kita
alhamdulillah kali itulah Cepat ya Pak ya. ya itulah berkat kerjasama dari lapangan dari pihak sekolah Riau, alhamdulillah dengan waktu 4 hari kita bisa. Nah, sahabat Mitra Humas, jangan cuma sahabat Mitra Humas, terima kasih masih bersama kami di segmen ketiga ini. Pak, tadi sudah Bapak jelaskan Polres Inbu mengungkap kasus ini membutuhkan waktu 4 hari, bisa dibilang singkat ya Pak ya. Sekarang mau tanya nih Pak, pasal apa yang dapat menjerat pelaku dan apa hukumannya Pak? Adapun pasal yang kita kenakan terhadap tersangka karena yang korban ini di bawah umur akan yang dengan 8 KUHP. Hukumannya Pak? Untuk hukumannya maksimal 20 tahun. Nah, sudah sampai mana nih Pak? Sampai saat ini sudah sampai mana proses penyidikan? Sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah cepat selesai ya Pak ya. Ya. Dan ada nih titipan pertanyaan Pak. Saat ini untuk keluarga tersangka kan tadinya dia tetangga. Ya. Untuk sekarang ini di mana tinggalnya mereka? Karena jadi mempunyai istri keluarga tersangka itu Apakah karena diusir atau inisiatif keluarga? dari Ya baik, sahabat Mitra Humas dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda. Semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Firman ini menjadi pengetahuan dan pelajaran bagi kita semua. Dan akhirnya kami undur diri dari hadapan Anda. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah mulia dan terpuji. Maka cara terbaik menghukum orang yang melakukan kejahatan terhadap kita adalah dengan berbuat baik kepadanya. Saya Bunga Presenda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.